Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sofia Rahman, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang merupakan tugas mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Hanan Effendi MAG. Yang akan saya sampaikan ini merupakan kesimpulan dari video yang diberikan oleh Bapak Hanan di Edmodo, yang mana video tersebut mengenai what is sociolinguistic. Nah, kita mulai saja. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu sendiri merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antara masyarakat dan bahasa. Ia mengaitkan dua bidang yang sesungguhnya dapat terpisah. Masyarakat dikaji oleh sosiologi, sedangkan bahasa dikaji oleh ilmu bahasa atau yang lazim dikenal dengan linguistik. Karena hakikatnya seperti itu, dalam setiap kajian sosiolinguistik, semua fenomena kebahasaan yang diteliti hampir selalu ditelaah dan dikaji melalui konsep, teori, hasil kajian, dan metodologi dalam sosiologi, baik itu yang bersifat eksplisit maupun implisit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana status dan kelas sosial, pekerjaan, pendidikan, usia, gender, agama, kekerabatan, dan yang lainnya jika dihubungkan dengan tingkah laku kebahasaan dalam berbagai cara. Keterkaitan antara perilaku linguistik dengan variabel sosial itu yang tadi saya katakan, yaitu kelas sosial, pekerjaan, pendidikan, usia, gender, kekerabatan, dan yang lainnya. Nah, variabel bahasa tersebut, salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah bahwa interaksi keduanya dapat menimbulkan suatu fenomena kebahasaan seperti adanya ragam atau variasi bahasa. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa setiap bahasa, apapun bahasanya, selalu memiliki sejumlah variasi di dalamnya. Tidak ada satupun orang yang hanya memiliki satu bahasa dan satu kebudayaan. Apalagi dalam era kesejagatan seperti sekarang ini, seolah-olah tidak ada batas kewilayahan, dan segala informasi yang berasal dari belahan bumi yang satu dapat diketahui dari seluruh dunia, bukan lagi dalam hitungan menit, tetapi dalam hitungan sekian detik yang disampaikan dalam berbagai bahasa. Ini secara implisit memberikan pemahaman kepada kita bahwa hampir setiap orang merupakan seorang multibahasawan atau paling tidak sebagai dwibahasawan, walaupun tidak secara aktif. Jika dalam satu bahasa saja sudah terdapat sejumlah ragam atau variasi bahasa, dapat dibayangkan berapa variasi bahasa yang harus diketahui atau dimiliki oleh seorang dwibahasawan atau multibahasawan. Variasi-variasi suatu bahasa dapat terjadi menurut lokasi geografis dari si pembicara. Contoh yang bisa diambil sebagai ilustrasi adalah adanya perbedaan bicara antara orang-orang yang tinggal di Jakarta dan orang-orang yang tinggal di Bandung. Variasi sejenis ini dinamakan dialek regional atau dialek geografis, yang merupakan dasar stereotip seperti bahasa Indonesianya orang Jakarta dan orang Bandung, begitu juga dengan orang Jawa itu akan berbeda. Mari kita lihat contoh lain. Nah, variasi bahasa juga dapat ditentukan oleh identitas sosial masyarakat.
Tipe variasi semacam ini dinamai dialek sosial atau sosiolek. Dialek sosial merupakan cikal bakalnya stereotip kelompok yang memiliki karakteristik khas tertentu seperti etnisitas atau kelas sosial. Identitas sosial menurut Foley dapat mencakup kelas, status pekerjaan, gender yang seperti tadi yang disebutkan. Jika kita berbicara, terdapat kecenderungan bagi kita untuk mengistimewakan satu atau lebih identitas tertentu dibandingkan dengan yang lainnya, tergantung tujuan dan konteks pembicaraan. Dengan siapa berbicara dan apa yang ingin dicapai melalui pembicaraan tersebut. Salah satu contoh dialek sosial adalah African American Variety of English yang dalam kalangan orang-orang Amerika keturunan Afrika lebih dikenal sebagai Black English atau Ebonics. Banyak dari mereka berpendapat bahwa Ebonics bukanlah suatu dialek, tetapi ia merupakan suatu bahasa yang berbeda dengan bahasa Inggris standar Amerika. Sehubungan dengan ini, The Oakland School Board di California pernah menyebarkan berita yang bersifat nasional pada tahun 1997, di mana mereka mendeklarasikan Ebonics sebagai suatu bahasa tersendiri. Namun, tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah. Kita bisa lihat contoh lain dari negara kita ini bahwa akan berbeda ketika laki-laki berbicara dengan laki-laki atau laki-laki berbicara dengan perempuan dan perempuan berbicara dengan perempuan. Biasanya laki-laki ketika berbicara kepada laki-laki mereka menggunakan bahasa yang mungkin menurut perempuan itu bahasa kasar. Nah, dan biasanya laki-laki ketika berbicara itu seenaknya ataupun dia bebas apa saja yang ia bicarakan kepada teman laki-lakinya itu. Namun, ketika seorang laki-laki berbicara kepada perempuan, mungkin mereka akan sedikit menjaga ucapannya, karena perempuan itu biasanya lebih perasa atau bisa disebut dengan baper. Jadi ditakutkan apa yang laki-laki ucapkan itu akan membuat perempuan tersebut sakit hati. Nah, dalam hal ini memang sering terjadi di kalangan kita, termasuk saya sendiri pernah mengalami sebagai wanita. Saya pernah merasakan ketika ada seorang laki-laki bercanda kepada saya dan ucapan dia itu melukai hati saya, padahal mungkin saja menurut laki-laki tersebut hal itu sudah biasa diucapkan kepada teman-teman sejenisnya. Nah, selain itu akan berbeda pula ketika perempuan berbicara dengan perempuan. Biasanya mereka selalu melibatkan perasaan dalam hal apapun, termasuk dalam hal berbicara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa pendidikan juga salah satu yang mempengaruhi adanya variasi bahasa. Contohnya, pejabat dengan pejabat akan berbeda bahasanya dengan tukang warung. Contohnya, ketika pejabat atau orang-orang yang berpendidikan berbicara soal kata korelasi. Orang berpendidikan dan orang berpendidikan pasti mengerti apa itu arti korelasi, sedangkan orang yang tidak berpendidikan itu mungkin saja tidak mengerti maksud dari kata korelasi tersebut. Nah, adapun faktor lain yaitu usia. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti sudah tidak heran dengan adanya tata cara berbicara dengan orang dewasa kepada anak kecil ataupun sebaliknya. Orang dewasa atau ibu ketika berbicara kepada anak kecil atau anaknya akan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai dengan apa yang seharusnya ia dengar dan tidak pada saat usianya.
orang dewasa juga akan berbeda ketika mereka berbicara dengan seusianya. Itulah mengapa hal-hal tersebut mempengaruhi adanya variasi bahasa. Nah, terdapat sejumlah variasi bahasa yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari ketiga kategori yang telah disebutkan sebelumnya. Satu diantaranya adalah apa yang disebut dengan slang. Slang merupakan bahasa atau kosakata yang penggunaannya bersifat informal, yang masa pakainya pendek atau terbatas, dan sering dihubungkan dengan pengguna bahasa yang masih akil balik atau beranjak remaja. Oleh karenanya, kosakata semacam slang tidak dianggap standar atau penggunaannya bersifat sesaat. Salah satu contoh slang dalam bahasa Inggris Amerika adalah cool, yang artinya adalah dingin, namun bisa berarti macam-macam, tergantung konteks penggunaannya dan jarang dipakai oleh kalangan tua. Dari pembahasan tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ragam atau variasi sesuatu bahasa ada dan digunakan karena adanya variabel-variabel sosial yang berbeda, seperti satu sosial pembicara, kayak tadi usia, gender, pendidikan, pekerjaan, dan juga etnik. Nah, di samping variabel sosial tersebut, terdapat pula faktor-faktor lainnya seperti faktor psikologis pembicara, faktor geografis, dan faktor sosiokultural suatu komunitas tutur. Seorang pembicara menggunakan variasi atau ragam bahasa apa yang akan digunakannya untuk menggunakan variasi bahasa atau ragam bahasa yang mana bertujuan untuk menunjukkan latar belakang serta posisi sosialnya atau hubungannya dengan pendengar atau anggota masyarakat lainnya. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Adapun contoh-contoh yang saya sampaikan tersebut merupakan contoh yang saya ambil dari referensi lain. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.